Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nur Hidayati dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang hidup lapang dengan berbagi. Fase C, kelas 5, tingkat sekolah dasar. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa sebelum belajar, agar apa yang kita pelajari hari ini mendapat ridho dari Allah dan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Mari membaca Suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini pada elemen fikih, peserta didik mampu memahami makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Peserta didik mampu membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan perilaku sebagai penerapan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Pengertian zakat. Apa itu zakat? Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan. Ini bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang memberikan harta dan jiwa. Melalui zakat, kita bisa membantu mengurangi kesenjangan sosial. Syarat wajib zakat. Berikut adalah beberapa syarat wajib zakat. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua baligh. Yang ketiga berakal sehat. Yang keempat merdeka. Yang kelima milik penuh atau harta itu milik sendiri. Selanjutnya mencapai nisab. Dan yang terakhir berlalu 1 tahun atau mencapai haul. Siapa itu orang yang berhak menerima zakat? Orang yang berhak menerima zakat itu telah diterangkan dalam Al-Quran. Allah sudah menerangkan siapa saja yang berhak menerima zakat, yaitu terdiri dari 8 golongan. Siapakah 8 golongan itu? Yang pertama fakir, yang kedua miskin, ketiga amil, keempat mu'alaf, kelima riqab, keenam gharim, ketujuh fisabilillah, dan yang kedelapan ibnu sabil. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Amil zakat yaitu orang yang bertugas mengelola zakat. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Riqab adalah budak yang ingin memerdekakan diri. Gharim adalah orang yang terlilit hutang begitu banyak dan tidak mampu melunasi tanpa bantuan orang lain. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Dan ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan dalam kebaikan, namun di tengah perjalanan ia kehabisan bekal. Infak dan sedekah. Infak dan sedekah adalah bentuk sumbangan sukarela. Infak biasanya terkait dengan kebutuhan tertentu, sedangkan sedekah bisa berupa apa saja yang kita berikan tanpa mengharapkan imbalan. Keduanya adalah cara untuk menyebarkan kebaikan di masyarakat. Hadiah adalah memberikan
hadiah adalah bentuk ekspresi kasih sayang dan penghargaan. Hadiah dapat mempererat hubungan antar individu dan menciptakan kebahagiaan. Dalam konteks berbagi, hadiah juga bisa menjadi cara untuk mendukung orang lain dalam perjalanan mereka. Yang terakhir yaitu ada perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang pertama adalah zakat. Dari segi definisi atau dari segi pengertian, zakat adalah kewajiban agama bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang berhak. Ini adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Jadi zakat itu adalah suatu kewajiban. Zakat termasuk 5 rukun Islam. Lalu jumlah dan waktu zakat. Zakat memiliki ketentuan khusus mengenai jumlah dan waktu. Misalnya zakat fitrah dibayar pada akhir Ramadan, dan zakat mal, zakat harta umumnya dibayar setahun sekali berdasarkan nisab atau batas minimal dan kadar persentase tertentu. Dari segi penerima, zakat diberikan kepada golongan yang berhak seperti fakir, miskin, amil zakat, dan mereka yang terlibat dalam usaha dakwah atau perang di jalan Allah. Namun, pada zakat fitrah ini ditekankan pada fakir dan miskin. Untuk zakat mal itu boleh pada 8 golongan itu saja. Lalu apakah zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada selain fakir dan miskin? Boleh, namun zakat fitrah itu ditekankan atau diutamakan diberikan kepada fakir miskin. Mengapa demikian? Karena fakir dan miskin dirasa mereka sangat bahagia ketika mendapatkan zakat fitrah. Lalu infak. Dari segi definisi, infak adalah memberikan sebagian dari harta untuk kepentingan umum dan kebaikan tanpa batasan khusus seperti zakat. Ini bisa berupa uang, barang, atau bentuk lain dari dukungan. Dan jumlah dan waktunya, tidak ada ketentuan khusus mengenai jumlah atau waktu infak. Infak bisa diberikan kapan saja dan dalam jumlah berapapun. Lalu dari segi penerima, infak dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, termasuk orang-orang yang di luar golongan yang berhak menerima zakat. Jadi untuk penyaluran infak ini bisa diberikan kepada siapa saja di luar 8 golongan penerima zakat. Jadi penerimanya bisa lebih luas. Lalu perbedaan sedekah. Dari segi definisi, sedekah adalah amal kebaikan yang dilakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Sedekah mencakup semua bentuk bantuan yang diberikan dengan niat ikhlas untuk membantu orang lain. Jumlah dan waktu sedekah sama seperti infak, tidak ada ketentuan khusus mengenai jumlah atau waktu sedekah. Sedangkan sedekah bisa diberikan kapan saja dan dalam bentuk apapun. Dari segi penerima, sedekah bisa diberikan kepada siapa saja tanpa batasan. Ini termasuk orang-orang yang tidak mampu, tetapi juga bisa meliputi mereka yang membutuhkan dukungan atau motivasi. Jadi, untuk sedekah ini kalau kawasannya lebih luas lagi, dan dia tidak hanya terpaku dari segi harta, benda, ataupun materi saja, namun juga Nabi pernah menerangkan bahwa senyum kepada sesama muslim itu adalah bernilai sedekah. Lalu yang terakhir adalah hadiah. Dari segi definisi, hadiah adalah pemberian yang dilakukan untuk menunjukkan penghargaan, kasih sayang, atau rasa terima kasih. Ini tidak terkait langsung dengan kewajiban agama seperti zakat atau infak. Dari segi jumlah dan waktu, tidak ada ketentuan khusus mengenai jumlah atau waktu hadiah. Hadiah diberikan berdasarkan kebiasaan sosial dan situasi tertentu. Dari segi penerima, hadiah dapat diberikan kepada siapa saja, biasanya dalam konteks hubungan personal atau sosial, seperti pada saat perayaan ulang tahun atau saat merayakan kelulusan atau prestasi tertentu. Terima kasih, materi kita sudah selesai. Mari kita mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.